punya anak namanya Yesus. Enggak ada. Di surga kami enggak ada kawin mawin lagi. Yang namanya status anak, bapak, ini istri. Margareta, sebentar, izin. Ini Margareta kayak ODGJ ya, suami 10 katanya. Mampuslah itu tempemu itu kalau suami 10. Mana ada suami 10? Udahlah, jangan ditanggapi. Maksudnya di surga kami itu enggak ada lagi yang namanya suami, enggak punya suami. Kawin, Bunda. Enggak ada kawin mawin. Ya siapa? Betul. Siapa yang bersuami 10? Siapa? Kau. Suamimu 10. Tapi di Enggak nyambung Bunda ini. Bunda Enggak jadi nyambung. berbeda. Enggak nyambung Bunda ini. Kau Rame bilang lagi dah. tadi bersuami 10. Makanya jangan Suaminya asal ngomong 100. kafir. Ya mana tahu. Ya kau suamimu 100. Cewek-cewek yang di suami klub 100? sana, cewek yang di klub sana enggak 100 suaminya, 500 suaminya. Enggak ada lagi kalau Nggak di tahu surga siapa. orang Kristen Nggak tahu itu. Mana Itu suaminya, mana pengalamanmu, anaknya. Itu pengalamanmu, kau tahu. Kau pengalamanmu itu 100 suami, pengalamanmu. kalau kau coba Bisa belum kau tahu tahu itu. nanti, aku standby lah. Asal ngomong kok. Jadi kalau kau bernarasi itu yang baik-baik lah, jangan asal ngomong ya. Ini terekam di YouTube. Asal ngomong kau bersuami sekian. Itu tidak bersuami dia kalau yang kerja Kalau di surga Kristen itu nggak ada 10 bukan kawin, suaminya. kawin. Lah situ kok merasa ibu bunda ini kok nggak ada merasa. menyinggung siapa-siapa dia loh. Dia Iya. menjawab pertanyaan Bang Andi. Mana tahu Apa di Kristen? bukan enggak disebut nama-namanya dengar dulu ya. loh. Apakah? Iya, makanya aku tanya siapa yang bersuami 10 kau? Ya mana Kau tahu, bersama 10. mana tahu ada perempuan yang 100 suaminya enggak akan dikenali lagi di surga orang Kristen sana. Udah sama semua rata, suci di sana, suci kekal abadi. Berarti Kristen bisa Suci, 100 suci. suaminya, waduh. Enggak ada lagi kayak Adam dan Matilah. Hawa, udah suci, enggak ada lagi kawin mawin. Ya terserah kau lah kalau di Kristen. Oke lah. Ya. Kristen Jadi atau Islam? Bu Andreas. Darni sama Ibu Andreas Kristen ya. Oh iya nya. Andreas Murid- ini Ini duda atau murid gimana? ini deh, Duda murid atau ini Bang lajang? Andreas. Jadi ada tertulis di Bible itu Wahyu 19 nomor 7 ya. Itu ada perkawinan anak domba loh. Gimana itu nanggapinya Sesat tuh? lagi kalian kan? Ah itulah kalian salah. Bukan salah ngerecokin netizen botol juga kalian ini ya. Itu Nggak usah ditanggapi, Bunda. Ternyata di Kristen. Kalau Jadi, aku Wahyu moderator mati aku blokir kau. Ayat Salah, apa itu Bunda. Bang Handi? Jadi Wahyu 19 nomor 7 itu 7. perkawinan anak domba. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi orang-orang kudus itu kamilah itu pengantinnya. Seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini kamilah pengantinnya. Yesus Oke, itulah cukup. pria itu gitu. Artinya Bukan kawin mengawin kami di sana enggak Bang Handi. Artinya pengantinnya Yesus nanti ini Bu Darmi sama Ibu Margareta toh. Seluruh cowoknya juga Banyak benar kami pengantinnya istrinya. semua. Kudus loh Seluruh Bunda. umat. Tapi bukan mau ewe-ewe Bang Handi. Bukan mau ewe-ewe. Jangan ke situ lah. Enggak Saya nggak ngomong ke situ loh. Saya nggak Enggak ngomong ke makan situ. buah larangan. Seperti Adam dan Hawa. Kata Bu Darni, bentar, Bu Darni, dijaga dong mulutnya, Ini live loh, yang nonton ribuan loh. Udah, saya nggak ngomong. makanya Udah. ewe-ewe. Iya, jangan lah, itu kasar itu, nggak boleh kayak gitu. Saya nggak ngomong ke situ yang jelas. Enggak, kan Bang Handi yang udah sedang cukup. Gini Bapak, saudaraku semuanya, damai Udah. sejahtera. Kesimpulannya adalah Ibu Darni udah mengakui nanti kalian di surga menjadi pengantinnya Yesus. Cuma sebatas itu aja toh. Nah, disambut kami Bang Handi. Istilahnya begini, sama seperti perkawinan sekarang ini kan, disambut mempelai itu ya kan. Nah, kami Iya. juga nanti disambut orang-orang yang kudus yang berpakaian Ya, kalau kain lenan. Kalau Anda perempuan sih, Pahamnya Bapak ini tar dulu, kudus iya, suci. paham. Suci, Jadi suci. kalau Anda Ya, betul. kalau Anda Suci. perempuan maklumlah mempelai.
Tapi kalau Nggak makan laki-laki, buah larangan lagi. Iya. Ntar dulu, Ini yang semua kalau- yang dibawa ke surga ini Bang Handi, orang-orang yang kudus, Iya, yang tidak kalau laki-laki bercabul-cabul, gimana jadi? yang tidak Iya, banyak benar nih, istrinya, ntar dulu. nggak banyak suaminya, gitu Kalau loh, nggak laki-laki pembunuh, itu gimana nggak jadi? penzina, Benar itu nih. yang dibawa Bang Handi. Benar nih, kalau laki-laki gimana mempelainya Yesus kalau laki-laki? Enggak, itu cuman kiasan doang mempelai. Jadi kami ibaratnya semua pria wanita jemaat-jemaat ini, jemaat-jemaat Kristus ini, kamilah pengantinnya. Iya. Inilah yang akan disambut nanti oleh Saudara Yesus. harus menghargai surganya orang Kristen itu bagaimana. Suci di sana. Suci, Nggak ada di sana. suci, ya suci kekal Oke. abadi. Enggak Oke. ke neraka. Pesundal pun nggak ada di sana. Kalau- Harus kalau bertobat Yesus- pesundal itu. Udah diselamatkan Benar nih, darah kalau Yesus. Yesus di surga Darah itu- Yesus. Ntar dulu, kalau Yesus di surga itu masih punya badan nggak sih, fisik, jasmani gitu? Tubuh rohani lah, tubuh kemuliaan lah kami di Yesus, sana. ya pampir ya. Ya Jasmani pampir yang- haus darah yang- Yesus, pampir. Yang bekas mayat itu kemana? Kan bekas mayat naik ke surga. Enggak ada lagi ceritanya, udah diselamatkan kami ke surga. Iya. Bukan itu yang Tubuh ditanya. kemuliaan lah di sana. Kalau begitu saya permudah, dia perhalus. Yesus di surga itu masih laki-laki atau bukan lagi? Ya, dia laki-laki kan? Dari Laki-laki. sononya Berarti masih juga punya dia dong, masih punya badan dong. Ya, tapi di sana seperti malaikat-malaikat itu ada rupanya di sana kawin mengawinkan malaikat-malaikat itu. Bayangkan Berarti- dari ribuan tahun mereka di sana. Berarti nggak punya fisik Ada. lagi dong. Di Gimana sana harus menand- suci. Gimana Namanya di dia, situ. Benar nih, Tuhan itu gimana para menandakan nabi dia? di situ. Gimana menandakan dia laki-laki kalau nggak punya fisik? Itulah fisiknya laki-laki kan dari Iya, laki-laki. awalnya juga sudah dikatakan laki-laki. Enggak ada lagi kelamin-kelamin di sana tuh, Bapak. Kalau Bapak nggak ada kok begitu, kenal berarti Yesus, istri. Yesus bukan laki-laki lagi dong. Suci lah pokoknya, suci, nggak perlu kelamin. Jadi di surga itu surga nggak ya. ada lagi wanita Suci, dan perempuan ya? suci, kekal, hidup Di yang surga kekal. itu semua manusia diubah seperti malaikat. Mati Iya, Jadi ada suci. jenis- Pahamnya 22 suci seperti berapa itu? paus, biarawati suci. Berarti nggak ada jenis kelamin. Nggak ada lagi kawin mawin, Saya nggak nanya kawin. tentang kelamin nggak ada lagi di surga Begini Kristen. loh, Harus Ibu Bapak Barni ini kan hargai loh surganya Ibu orang Barni ini Kristen kan itu perempuan bagaimana. nih di bumi. Nah di surga nanti masih perempuan nggak? Ya masih perempuan, tapi kan di sana kudus, harus kudus. Oh, masih perempuan. Nanti kalau diturunkan ke Yerusalem baru itu baru. Nah, itu bisa jadi. Jadi masih perempuan Anda semua. Jadi Yesus tetap laki. Kalau di Jadi, surga nanti 1000 tahun itu semua manusia diubah seperti malaikat. jadi di surga itu Setelah ada diturunkan, laki. setelah diubah dunia ini Yerusalem baru, di situ mungkin ada. Pertanyaan Bapak ini nggak boleh seperti itu. Nggak ada Jadi di surga tertulis. itu ada laki ada perempuan gitu ya. Iyalah. Oke. Bang Ada. Handi nanti kalau masuk surga ya kan laki-laki. Iya, Aku Yesus masuk juga surga ya kan aku laki. Tapi nggak ada kawin mawin, nggak ada Tapi nggak berkawin ada lagi. kawin mawin. Ibaratnya Iya, nggak ada 100 lagi. Ada bidadari. itu ada perkawinan anak domba kok disangkal. Bukan, kan sudah kuat jari tadi Bang Handi. Perkawinan Itu di anak domba bumi. itu simbol itu kiasan gitu loh. Oke, Kiasan doang. oke. Saya luruskan. Yang gimana Andreas? Apa? Ya. Ya, silakan. Oke, saya sepakat dengan Mbak Darni itu bahwa perkawinan yang diceritakan di Wahyu itu bahwa Yesus itu adalah mempelainya, dia sebagai mempelainya laki-laki. Sedangkan semua pengikutnya itu yang diselamatkan, yang percaya kepada dia itu menandakan bahwa dia itu adalah mempelainya sebagai perempuan. Jadi itu hanya kiasan. Kiasan, tapi Jadi nggak Andreas, kawin, nggak Andreas kawin nanti bisa. mawin. Jadi Andreas jadi perempuan nanti di sana. Enggak, maksudnya umpama saya ini kan, aku kan laki-laki. Jadi semua umat Yesus, semua yang selamat itu berkumpul bersama dengan Yesus di sana. Jadi umat Yesus itu adalah ibaratkan bahwa dia itu adalah mempelainya seorang wanita, sedangkan Yesus ini adalah mempelainya sebagai laki-laki, seperti itu. Iya, pengantin pria. Oke. Ya, betul. Bukan berarti bahwa ya betul-betul itu terjadi seperti yang di bumi ini, bahwa ada pernikahan yang pas seperti itu. Jadi kalian di sana nggak ada fisik ya? Enggak berkawin lagi, enggak menikah lagi loh. Adalah itu kan Saya nggak cuma- nanya kawin loh. Jadi kalian di sana nggak ada fisik lagi gitu.
seperti malaikat kan dibilang. Oke, Suci, baik. Matius. suci kudus. Tapi saya baca data di Lukas 22:30, kalian nanti itu makan dan minum semeja duduk bersama Yesus. Yang makan dan minum itu siapa itu? Ya kita yang selamat. Siapa yang Tapi selamat? nggak kawin. Saya nggak nanya kawin, makan dan minum. Yang makan itu siapa? Ya kita. Siapa yang Iya. selamat? Ke surga ya. Berarti Itu kalian yang di sana makan. punya mulut dong kalau begitu. Gimana bang? Berarti kalian di sana punya mulut, bisa makan. Ada pantat, bisa duduk. Nggak ada tertulis, ada pantat, nggak ada tertulis. Jangan duduk pantat, Bu. Masa kepala yang duduk? Ah. Lu baca Lukas 22:30 coba. Lukas berapa? 22:30. 22 ayat 30. Iya, coba baca. Baca ayat sebelumnya lah. Ya terserah lu lah, bacalah. Nih, Bang Handi, Lukas 22 ayat 30, sebuah janji dari Yesus kepada para muridnya. Ia menjanjikan bahwa mereka akan makan dan minum di mejanya dalam kerajaannya dan akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Hal ini merupakan simbol dari kebesaran dan kekuasaan yang akan mereka miliki di kerajaan Allah. Simbol. Kita kan namanya duduk makan dan minum. Ibaratnya kita udah bagaimana ya? Simbol untuk kebesaran Iya, dan pertanyaan kekuasaan saya yang akan dimiliki di adalah dalam tadi kan kerajaan Anda Yesus. membantah. Anda tadi membantah tidak punya Nggak fisik. makan-makan loh di situ. Hanya ini Iya. sebagai simbol lagi, simbol. Simbol lagi, semua Iya dibantah. dong. Di situ makan loh, duduk. Dari emas di sana semua, dari emas, berlian. Andreas, Aku bacakan di ya. situ sebentar. Andreas, situ kan duduk makan. Iya. Yang Secara makan, yang makan itu pakai mulut atau pakai kaki? Nggak ada tertulis kaki, mulut. Lo yang Bang makan Handi, apa? dengar, Bang Handi, Masa dia lewat bawah? menggambarkan kesatuan dan keakraban yang erat antara Yesus dan para muridnya di kerajaan surga. Haleluya, bilang Bang Andreas. Haleluya. Haleluya. Darah Yesus menyerahkan. Buset dah. Darah Yesus. Itu dia. Saudara domba yang hilang. Jadi di sana itu nggak makan apa makan nggak sih? Enggak, ini menggambarkan kesatuan dan keakraban yang erat antara Yesus dan para muridnya di kerajaan surga. Makanya bapak-bapak Darah ini Yesus. jangan sembarangan Yesus. menyimpulkan Oke, Alkitab. saya sih nggak maksa Kalian ya. jangan ngarang-ngarang. Kan Darah Yesus. ini ya. Jadi Andreas juga boleh jawab nih. Di surga kan ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Ketiganya ini satu tempat atau berpisah-pisah ya? Bapak, Putra, Bapak, Yesus dan Roh Kudus Ya di surga Tuhan itu. Yesus, itu bukan pertanyaan. Andreas dulu. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus di surga. Ini mereka ini satu tempat atau berpisah? kalau masalah posisinya itu saya tidak bisa bedakan ya, tapi yang penting bahwa di dalam surga ya ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus kan. Tapi masalah mau semeja kah atau terpisah ya saya tidak terkonfirmasi itu. Yang Ya, penting di antara Andreas, di antara yang ketiga ini, yang mana yang kau sembah? Lari seperti itu loh Bang Nanti. Ya, Bapa, saya sembah Putra dan semua. Roh Kudus hakikatnya udah nanti satu. Itulah Yesus. Saya ulang ya. ya. Yesus Yahweh itu Yesus di surga itu masih punya fisik laki-laki. Kalau Bapak ini kan roh, nggak ada fisik. Roh Kudus roh. Jadi ada 3 roh, ada 1 fisik. Pertanyaannya, yang mana yang kalian sembah? Silakan. Satu pribadi. Bapak, Di saya dalam ulang ya. Yesus nanti itu. Ini saya ulang ya. Di surga. Ini saya ulang nih. Bapak roh, tidak ada fisik. Roh Kudus roh, tidak ada fisik. Yesus ada roh, ada fisik. Jadi ada 3 roh, ada 1 fisik. Yang mana yang Anda sembah? Semuanya kan? Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus, satu itu. pribadi. Di satu pribadi itulah yang kami sembah. Kan sudah Jadi, kembali ke jadi tahta. Anda menyembah 3 roh, 1 fisik. Enggak, di dalam Enggak, Yesus udah. semuanya itu. Udah jadi Di dalam satu. Yesus. Saat Yesus Darah bangkit Yesus. semalam, saat Darah Yesus bangkit Yesus. semalam, udah satu pribadi semua di surga. Iya. Saya ulang Kembali ya. ke tahtanya Coba dia. Andreas, dengerin dulu Andreas. Ya, ya. Bapak roh, Roh Kudus roh, Yesus roh dan fisik. Ada 3 roh, ada 1 fisik.
Pak Andreas, Semalam yang kan mana yang Yesus kamu bangkit sembah? kan? Semalam Kalau Yesus ini bangkit kan, kan? kalau Jadi ini pas kan- Yesus naik ke surga, sudah Margaret, bersatu semua, satu diam pribadi. dulu. Pak Andreas mau ngomong. Yang mana Pak Andreas? Oke, kalau ini kan diucapkan itu berpisah-pisah ya, tetapi sebenarnya itu satu. Bapak ini kan ya itu sudah Tuhan ya atau Allah. Sedangkan Yesus ini kan itu putra, ya kan. Sedangkan Roh Kudus juga itu kan roh langsung dari Allah itu. Nafas, nafas. Tertulis di Bible nih, dengerin ya. Lukas 22:69 kalau nggak salah. Dengerin baik-baik. Mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Ya, Pertanyaannya, anak manusia ini siapa? Yesus, Ya, jadi Yesus di surga masih ada manusia dong. anak manusia. Ya, anaknya siapa itu? Di situ ditulis anak manusia kan. Jadi Iya, waktu iya anak manusia. Ini kan punya ibu. Siapa nama ibunya? Maria. Maria. Berarti masih status anak ibu di surga dia. Haleluya. Di surga orang Kristen nggak ada status-status lagi, mau janda, Iya, mau itu bersuami, mau apa. Iya. Siapa anak manusia duduk di sebelah Anak kanan Maria yang itu maha kan kuasa? gelarnya sewaktu dia di Iya, bumi itu. terus Bang Hadi. katanya nanti sama bapak-bapak yang nggak percaya Yesus, enyahlah kau, sebab enyahlah kau gimana dari hadapanku. gimana ya Hai dak, engkau. enyahlah kau, matilah Enyahlah kau. engkau, hai engkau. Darah Yesus. Darah Yesus. Aku tidak mengenal engkau. Engkau. Campaklah nanti Bang Handi ke neraka. Yesus mengenyahkan. Aku tidak mengenali engkau. Sudah Yes. lama, Yang jelas, sudah yang lama aku diusir di bersama-sama dengan engkau. Dengerin yang di Matius 7 Mengapa itu. kamu tidak mengenal saya? Matius 7 itu 23. Justru yang diusir oleh Yesus itu orang yang menuhankan dia loh. Satu, orang yang bermukjizat yang atas nama melakukan Yesus. kejahatannya yang diusir. Dengerin dulu, saya ngomong Fitnah. dulu Bu Darni. Saya Fitnah. ngomong dulu ya. Orang yang mengusir setan atas nama Yesus, orang yang menganggap Yesus Tuhan. Mana datanya? Mana bermukjizat. datanya, Pak? Ayat Matius berapa, 7, Pak? Bu. Matius 7, Bu. Matius 7. Matius 7. Ya. 15 sampai ke bawah. Coba baca. Serahkan ini 15. perempuan sama kita ini. Dia ribut sekali di Komal Muslim ini, si kafir ini. Yang melakukan kejahatan yang diusir Bang Handi. Kecil sedikit suaramu kau itu, Pir, Margaret. Dari tadi kau teriak. Enyahlah kau, kata Tuhan Yesus Jangan kan. bilang Bunda Enyahlah Rama, jangan kau. bilang kafir. Yang kafir itu pembunuh, pencabul, penjinah, itu yang kafir. Berjinah, ya. Ya, 5 suaminya, 2 suaminya, 3 suaminya. Jangan sembrono bilang orang kafir. Kafir. Orang kafir itu menyembah Bunda, bohong, silakan. Yang 3 menyembah suaminya. batu, Silakan, Bun. menyembah Yang ngampak tembok-tembok, itu kafir. Kami jelas saya mau Tuhan tanya kami. dong, Jangan kau sama bilang si kafir Margaret kami. ini. Oh, Jelas berarti Tuhan Yahudi. kami. Yahudi sana, Darni. Yahudi Di luar kafir ya. dari Yahwehnya Mangkuk di Abraham, tembok Ishak ya. dan Yakub Yahudi. setan. Wah, Buddha Yahudi ya. Biar tahu kau Kafir Rama. ya, Yahudi ya. Enyahlah engkau. Yahudi ya. Mengenali engkau, kata Yahudi Tuhan ya, Yesus. manggut di tembok ya. Yahudi ya. Kami Manggut-manggut di tembok jelas kafir Tuhan ya, dan kami. dia. Sekarang di surga Kafir Tuhan sana. kami. Kafir Jangan dia. kau bilang kafir, Kenapa di kafir, tembok itu kafir. manggut-manggut Darah Yahudi? Yesus. Kafir itu. Darah kafir. Yesus membakar dirimu. Kafir itu, Haleluya. kafir itu, kafir itu, kafir. neraka jahanam Itu kafir itu. Enyahlah engkau, sebab saya Enyahlah kau. mengenali engkau. Bersama Kau iblis. menyebut nama aku. Yesus, kau tidak Ada bersama-sama. hadisnya. Bun, besarkan ehomu, Ya, itu Bun. kalian- Besarkan ehomu, Bun. Kalian Jelas itu, ini perempuan saya tidak pakai songkat. Anda pakai songkat. Kalian itu kafir. Nggak ada dia keluarin data, Bun. Nggak ada nih si Margaret ini saya lihat dari tadi. Iya, memang modal comor aja. kafir pemakan babi Wah, gitu, modal pemakan comor babi aja. gitu. Padahal Kafir dia pemakan kalau suruh babi pilih gitu. Yesus metong sama Yesus nggak metong, suruh dia pilih itu si Margaret. Pilih mana? Kau suka ya berarti Yesus metong ya? Ya suka kau. Bahagia karena dia sama Bangkit. di- Ya kalau nggak met, Yesus itu sudah Yesus bangkit, nggak ada Bunda. Tuhannya, nggak ada Itu dia, penebusnya, berarti Bun. kau sadis kau membunuh Ya suka orang lah itu. dia. Nah itu dia. Harus Suka metong lah, itu Yesus. Dosa. Iya, Nah, Yesus nggak pilih kasih, cinta kasih Ada Yesus kepada perasaan bunda-bunda. Gak ada perasaan kau membunuh orang kau lebih dari penjajah. Iya toh? Nah, Itu yang coba. tidak percaya Yesus membunuh. Ya itu dia. Kau yang percaya, kau ikut dia sampai ikut setuju bahagia, kau happy ya. Dia metong ya.
Happy Karena diselamatkan masuk surga. Selamatkan gimana? Masa selamatkan orang katanya ajaran kasih? Masa selamatkan orang harus bunuh orang? Karena Tuhan kami mengasihi kami, jadi kami diselamatkannya. Ajaran kasih apa itu? Margaret, di mana Apa? Yesus menjamin surga karesteng? Mana? Jaminan Yesus tentang karesteng pemakan babi mana? Mana Karena jaminannya Yesus? Ayo. sudah Yohanes mengorbankan 11. dirinya di Di kayu mana salib. jaminannya? Yohanes 11 Di kayu ayat salib. 9. Di kayu salib. Baca. Yohanes 11 ayat Di mana Yesus menjamin surga bagi karesteng pemakan babi kayak kalian Di yang kayu harus makan salib. babi mana? Kasih. Saya nggak suka Kasih dia ini datanya, modal congor, jaminan Bu Yesus Dani. terhadap Bu Dani, karesteng. diam-diam aja dulu Oi. di situ. Coba Kasih kau data sebutkan dulu. Apa yang ditanya sama kita? Jaminan Yesus terhadap karesteng pemakan babi surga mana? Kasih. Kau Ayo. jawab datamu itu, jangan modal congor kau Margaret. Kau jawab pakai data. Kau dari Kasih. tadi cuap kau banyak tingkah. Kau Keluaran kau 33, Efesus 1. Oi, kapir. bacakan. Di mana jaminan Yesus terhadap karesteng? Matius mana? 28 ayat 1. Baca di situ, baca. Coba. Ada jaminan enggak? Baca. Enggak ada itu. Jaminannya kondisi. hidup yang Yesus kekal baca di surga. Hidup kekal. Jaminan mana? Jaminan Yesus terhadap 1 karesteng. Tesalonika Pemakan 4 babi ayat kayak kau mana? 13. Kita di tempat Yerusalem yang baru. Jaminan Yesus? Jaminannya Kapir, Yerusalem yang Yesus. baru. Jaminan Yesus, Jadi kapir. Margaret, kalau diskusi jangan begitu teriak-teriak kau kayak 1 inang-inang di pasar Tesalonika 4 ayat 13 sampai 17. Jaminan Yesus terhadap karesteng pemakan babi yang rakus nih. Mana. Kasih. Coba kata-kata Yesus ya, jangan kata-kata orang lain. Kata-kata Yesus yang bilang bahwa Misalnya dia nih menjamin kata Yesus, keselamatan. saya jamin si Margaret yang karesteng pemakan babi nih masuk surga. Coba. Di Jaminan sini- Yesus di sini- terhadap karesteng. Di sini orang Islam yang makan Kasih babi dulu. di warung tua. Weh, Di sini- kasih dulu. Di sini Kasih banyak dulu, orang kasih. Nggak ada masalah, Karesteng. jangan mengalihkan Karesteng. subjek, jangan mengalihkan. Jawab Karesteng. pertanyaan Bunda Rama dulu. Jaminan Yesus terhadap karesteng pemakan babi, rakus makan babi kayak kau. Coba ada jaminannya Yesus. Matius 22 Aku ngaku kau ayat pengikut Yesus. 29. Matius Baca. 22 ayat 29. Baca. 1 Tesalonika Bu Darni kok 4 diam? ayat Bu Darni ribut lagi dong. Bu Darni masa Bu Darni diam? Aku cari Ayo data. ribut lagi dong. Cari data. Aku cari Kapir, data. baca. Baca kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bunda-bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut gaskan. Matius Bunda 28 Natali, ayat Bunda 1 Natali sampai jangan jadi 10. penonton, harus ribut di sini. Ayo mak semua ribut. Beserak nanti, Ya beserak. baca Pir. Tapi nanti rungkat nanti. Baca, HP awak ayo. ini, woi. Aku cuma Besar dua kali akun. congormu di kamar- Matius di kamar 13 ayat tahu, 11. Makanya Margaret, kau mau Nah, Bunda Rahma udah kena satu. Ayo, silakan gas lagi. Ayo berantem. Ayo berantem. Diam, nggak berani. Bunda aku Rahma ribut. ketombak guys. Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. baca dong, baca. Bacalah. Tadi Pertanyaannya apa? diulang ya. Diulang nih. Oh, pertanyaan Yang apa? santai apa? Pertanyaannya apa? Satu-satu lah. Iya. Yesus itu sebagaimana tertulis di Bible, mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Pertanyaannya, yang manakah yang maha kuasa di situ? A. Bapa, B. Anak manusia. Silakan. Pertanyaannya Itu apa? maksud. Enggak ngerti pertanyaan. Jawablah. Saya ulang ya. Dinambahin. Pertanyaannya apa? Berdasarkan Lukas 22:69 ya kalau nggak salah ya. Lukas 22:69 benar nggak ya? Coba ya. Ya benar kayaknya itu. Di situ mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Pertanyaan saya adalah siapakah anak manusia ini dan siapakah yang maha kuasa? Silakan. Tuhan Yesus. Nah, Itu aja kok repot. anak manusia ini duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Itu kiasan. Kiasan, kiasan lagi kalau untuk haleluya. Aku menjawab. Darah Aku Yesus. menjawab.
Nah, Ya. ini setelah anak manusia itu Yesus akan duduk di sebelah kanannya. Bu Darni. Artinya, Bu Darni, ini adalah Bu Darni, Bu pernyataan Darni. tentang Woi. kekuasaan Biarin dia jawab kemuliaan orangnya. Yesus. Tunggu dulu. Ibu Tentang Iriani lanjutin kekuasaan ya. dan Kejar di kemuliaan sini, Bu. Yesus Ibu, di masa depan. Sebentar dulu. Ibu Iriani kejar di sini ya, Pak Natalia. Kejar di sini. Iya dibaca Pak ayat sebelumnya. Iya, ini poinnya apa tadi? Soalnya berisik banget tadi. Gimana Bang Ya, Handi? Poinnya ini. apa? Nah ini Ayat Bunda situ. Rama udah naik Bunda, ternyata ditombak sama si Margareta Bunda, Waduh, di repost sama akan si juga. Margareta. Jadi di situ. Jadi di situ ini live loh di YouTube bagaimana dong? Jadi di situ tertulis mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Pertanyaannya adalah yang maha kuasa di sini siapa? Tuhan Yesus Bapak, saudaraku semua. Bagaimana Tolonglah. bisa Tuhan Yesus maha kuasa dia anak manusia? duduk di Darah sebelah kanan? Yesus. Berarti yang Gimana anak itu? manusianya Darah siapa dong di situ? Ya, kejar itu mana tali kejar situ. Iya, ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Katanya yang maha kuasa Yesus. Berarti Aku mau anak menjawab. manusianya siapa? Kiasan Ibu. Tunggu dulu. Iya, siapa? Bantu si Kias. Margaret. Oh, bantu. Bapak itu sendiri. Dia nggak mau dibantu Bu Darni. Oh enggak. Oh, berarti yang bapak itu yang anak manusia. Ini dibolak-balik ini dia gimana Bu Darni? Dibolak-balik sama dia ini. Marahin dia Bu Darni. Dibolak-balik dia ini. Gimana Bu Darni? Bantu dia ya. Bantu ya, Red. Dia Ibu bilang harus menghargai. Dia bilang anak manusia itu bapak. Ibu harus katanya. menghargai Terus yang iman maha kuasa kami. Yesus gimana ini? Gak bahaya tadi. Iya tapi Ibu harus menghargai iman kami. Jawabannya Tuhan Yesus, Bapak itu sendiri. Iya, yang maha kuasa katanya Yesus. Terus yang anak manusia katanya bapak. Iya iman Ibu kan nggak menerima. Ibu harus menghargai. Gitu. Iya. Jadi gitu Bu Darni, katanya gitu Bu Darni. Jadi katanya ini Lukas 22:69, mulai sekarang kalau dia bilang anak manusia itu bapak, berarti mulai sekarang bapak duduk di sebelah kanan Yesus. Dibolak-balik sama Margaret. Wah, iya, gak bahaya saya kira. Yesus setelah di surga, dia sudah menjadi Bapa. Tidak ada lagi yang macam-macam yang seperti Ibu bilang. Yang macam-macam? Apa? Aku nggak ngomong macam-macam loh. Oh, berarti Yesus itu setelah naik ke surga, Bapak udah nggak ada lagi, resign. Sudah satu pribadi semuanya. Resign. Tapi masalahnya ada yang di sebelah kanan itu gimana itu? Itu doa. Hah? Ya, Di sebelah kanan doa? harusnya bunyinya Mbak Natali harusnya bunyinya gini ya, Bapak terangkat kemudian melebur bersatu Bapak itu masih duduk itu cara Kristen berdoa. Loh. Cara Kristen berdoa ini maksudnya Yesus ke surga terus Bapak resign. Bapak kami yang di surga gitu. Aduh, ini kok nggak nyambung dia. dari terus. tapi Sebab Ya, Ibu manusia biasa jadi nggak sama nyambung. Margaret. Oh iya, Dipelihara nggak apa-apa. Margaret. Saya manusia biasa memang, saya bukan manusia rohani. biasa memang, saya bukan manusia rohani. Ibu saya bukan harus manusia kudus biasa. dulu. Harus kudus seperti biarawati, suster. Jadi masuk. Hah? Harus seperti biarawati, seperti suster. Iya, kudus, suci. Oh, kudus, suci, seperti biarawati. Ini Ibu Iya. Margaret ini Katolik ya? Oneness Iya. dia, Bapak yang menyusu oneness. Oh, Bapak yang menyusu. Mantap sekali saudara-saudara. Oh, tapi memang dibolak-balik sama dia ya. Yang Maha Kuasa katanya Yesus, yang anak manusia itu Bapak. Terus Semalam harus kan seperti- Tuhan Yesus bangkit, udah. Oh ya, Jadi sebelumnya meninggal sudah ya, bersatu. meninggal ya, 3 hari Sudah ya. bersatu semuanya. Bersatu sama siapa? Rohnya sendiri, roh keilahiannya sendiri. Saya ala bersatu nih sama siapa? Kok bersatu sama sendiri? Berarti udah gak bersatu lagi. Memang dia sendiri kalau gimana sih? Sendiri. Roh keilahian Bapa itu sendiri. Roh keilahian Bapa bersatu sama Yesus. Katanya tadi Bapaknya udah nggak ada. Gimana? Semalam toh Yesus sudah naik ke surga bangkit kan? Oke. Nah, setelah Yesus bangkit ke surga, di dalam surga Yesus sudah bersama dengan roh keilahiannya sendiri. Mulai kapan dia bersama dengan roh keilahian? Waktu dia di surga? Setelah bangkit semalam Bunda, Yesus bangkit ke surga. Malam tadi, bangkitnya malam tadi. Baru kemarin Iya, guys. baru malam tadi bangkitnya. Memperingatnya.
Oh, memperingatinya. Weh, Kirain baru Paus kemarin. meninggal, Paus Vatikan meninggal. Iya, karena manusia biasa. Tuhan Yesus bukan manusia biasa, Bunda. Bilang dia bukan manusia siapa? Barusan beritanya si Paus tuh di Roma sana meninggal. Iya, Paus Ya, kan orang manusia kata- biasa berbuka toh, tuh. bukan Tuhan. Kalau Yesus, Bukan Yesus Tuhan. kalau Yesus manusia Bilang Tuhan. dia monyet siapa? Yang bilang dia monyet siapa? Aku bilang dia meninggal. Kalau Rama yang Stres bilang. kau ini. bentar Bunda, pelan-pelan Bunda. Kita butuh hiburan Bunda. Udah lama ini kita nggak dapat hiburan ini. Nggak apa-apa lah. Dari Terus- tadi pagi dia ini. Ya, Dari nggak tadi apa-apa pagi, lah. tadi tidur bangun lagi. Habis sebentar tidur lagi. Bangun lagi. Di sini nginap ya, Mbak Margaret. Makanya Bunda harus harus apa? menghargai iman orang Kristen. Iya. Enak kan diskusi sama aku Enggak, tadi enggak usah aku diskusi iya kalau aja loh. Bunda ini tidak menghargai Iya, imannya saya orang hargai. Kristen, Iya, saya paham? hargai, Kak. Saya hargai. Tenang aja, Kak Margaret. Tenang aja. Kita di sini nggak ada yang emosi. Santai. Iya, kami ini orang baik nih kami nih. Kadang-kadang aja. Wah, Bu Dani bantuin dong itu si Margaret dikeroyok 2 perempuan. Ayo bantuin. Wah, masa Jawabannya tadi dikeroyok? sudah. Jawabannya sudah. Oh, tunggu. Darah Yesus, darah. Ku tambahi tadi. Oh, Maksudnya ada itu ditambahin. Bunda duduk Mila mau di- bertanya tadi. duduk di Bunda sebelah Mila kanan belum Allah diskusi loh. itu Mbak maksudnya Natali, kekuasaan Darni. penuh kepada Darni, Yesus. Darni, sebentar Darni. Oh. Darni. Bunda Mila itu dari tadi nganggur. Tolong kasih kesempatan bertanya, Bun. Bentar Mbak Bunda, Natalia. Bunda Mila mau nanya, Belum ngomong silakan. dia dari tadi. Silakan. Bentar ya Bu Setelah Darni itu- ya. Bunda Mila mau nanya dulu Bu Darni. Bentar ya. Bun, tadi banyak pertanyaan, ada pertanyaannya katanya, silakan. Nggak monitor rupanya. Nggak monitor ya, Bun. Lanjut, Mbak Lagi Natali. repot mungkin. Ya Bu Darni, silakan Bu Darni. Bu Darni mau bicara dari tadi. Ya, tadi membantu temanku yang Kristen, itu tadi maksudnya duduk di sebelah kanan Allah itu, yaitu ini adalah pernyataan tentang kekuasaan dan kemuliaan Yesus di masa depan. Nah, itu dia ya. Itu artinya duduk di sebelah kanan. Iya, benar-benar. Bukan ada di kanan, ada di kiri. Oh, Bukan tidak, ada itu 3 orang kekuasaan duduk penuh. gitu loh. Iya, betul. Itu kekuasaan penuh kepada Makanya Yesus. Bunda kalau mau tahu isi Alkitab berdoa dulu, minta hikmat baik-baik dari Iya, Tuhan iya, iya. Yesus. Oke. Berarti ini ya Bu Darni ya, itu maksudnya tuh cuma apa? Kekuasaan ya maksudnya ya sebelah kanan itu ya? Bukan Kekuasaan beneran. Bukan. Oh, kuasa Darah penuh. Yesus. Terus oh darah Yesus katanya guys. Oke. terus kalian. sebentar Bu Darni. Aduh, sebentar ini hostnya heboh kali nih ngeliat ibu-ibu lagi ngobrol. Dari tadi Margaret, darah Yesus, Oh dari pampir tadi. kalian. Oh iya Kak Margaret. Menyelamatkan ibu-ibu semua manusia, keturunan Adam dan Hawa. Ya Bu Margaret sebentar ya Kak Margaret ya. Ini kalau dibilang itu kekuasaan, terus yang Stefanus lihat itu bagaimana? Karena Stefanus itu tercatat di dalam Kisah Para Rasul 7:55. Stefanus penuh Roh Kudus melihat ke langit, menatap nih dengan matanya ini ya. Terus dia itu melihat kemuliaan Tuhan. Yesus itu berdiri. Yang tadi duduk nih sekarang berdiri sih, mungkin capek atau gimana enggak tahu juga lah ya. Ayat berapa, Bunda? Tapi dilihat berdiri di Ayat sebelah berapa kanan. Bunda? Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 7:55. ayat 55. Pertanyaan Bunda apa di data ini? Itu kan berarti kalau kita lihat di sini, ini Stefanus ini melihat dengan matanya sendiri, benar-benar dia menatap ke langit lalu dia melihat. Ini kan Itu dia pakai mata. karena Yesus memberikan kuasa kepada Stefanus. Iya berarti jadi dia ngelihat Bun, Yesus saya di masuk sebelah lagi kanannya 45 beneran menit, kan? Bun. 45 menit saya masuk Kalau lagi. ibu tidak diberikan kuasa, Alhamdulillah. Bun. Iya, aku nggak diberikan kuasa, memang tenang aja. Aku juga nggak gila kekuasaan kok. Tenang aja. Cuma yang aku heran di sini, Stefanus itu melihat, artinya dia melihat dengan matanya kan, dia menatap ke langit, lalu dia melihat. Ini kalau dia menatap ke langit lalu dia melihat, ini artinya dia menggunakan indera penglihatan dari kedua belah matanya. Tapi diberikan dari dua mata- kuasa. Iya, dia diberikan kuasa. Saya nggak mempermasalahkan itu, dia diberikan kuasa. supaya bersaksi. Poinnya di sini Stefanus itu benar-benar melihat ada Yesus, ada Bapa. Ada Yesus di sebelah kanannya Bapa, kan seperti itu.
Tapi apa fungsinya dengan yang tadi dijelaskan Bu Darni dalam Lukas 22:69 itu katanya hanyalah kekuasaan. Bagaimana bisa ceritanya kekuasaan tapi dilihat dengan mata telanjang, langsung nggak tahu lah jarak dari bumi ke surganya berapa meter ya, kok kelihatan gitu ya. Kayak gitulah. Pertanyaan Ibu apa? Ya pertanyaannya ya bagaimana mungkin bisa kalau itu dibilang kekuasaan sedangkan Stefanus sendiri melihat dengan matanya. Mata kiasan gitu. Ku jawab Ibu ya. kenal sama Stefanus? Oh kenal teman sekolah minggu Di saya dulu mana? ada Stefanus. Teman sekolah minggu saya sih, bukan yang di Bible tapi. Lahir tahun berapa dia, Bu? Oh kalau Stefanus yang di Bible saya dulu belum lahir Bu. Cuma saya tahu itu tercatat di sini gitu loh. Jadi saya nggak perlu harus menjadi manusia zaman jahiliyah zaman dulu gitu, nggak perlu. Cuma ada tulisannya, ada datanya gitu. Apakah itu apa lagi ya? Mata kiasan mungkin Stefanus atau gimana ya? Ku jawab ya. Nah, sama itu. Di dalam Lukas 22 ayat 9 tadi duduk di sebelah kanan Allah. Kisah para Rasul 7 ayat 55 juga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi Stefanus pada saat itu berdiri. Kisah para Rasul udah berdiri, udah enggak duduk, udah berdiri deh. Iya. Menceritakan momen terakhir Stefanus sebelum meninggal. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus itu memandang ke langit dan melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Bersaksi dia. Nah, itu penglihatannya terakhir. Penglihatannya Iya, berarti terakhir berarti ngelihat kan? Dia ngelihat berarti kan Bu Darni? Iya. Makanya bersaksi. Kekuasaan penuh kepada siapa? Kepada Yesus itu, Iya. bahwasanya kelak juga kan Yesus yang akan menghakimi dunia. Nah, itu dia. Iya Bu Darni, tapi masalahnya kalau di sini aku sambil tunjukin data deh. Biar kita simak nih, poinnya nih yang dimaksud nih. Iya. Itu judulnya Memandang Bunda, ke langit dan melihat pembelaan. kemuliaan Allah dan Judulnya Yesus berdiri di pembelaan sebelah kanan Allah. ini. Ayat ini menggambarkan Iya. penglihatan Judulnya Stefanus. pembelaan Bunda. Ini dengar ya. Penglihatan Stefanus yang penuh iman dan kepastian akan kehadiran dan pertolongan Kristus. Itulah terakhir kali dia melihat mimpi itu gitu. Bersaksi dia. Oke ya. Kalau Lukas Bersaksi. 22:69 ini tadi udah penjelasannya. Ya, penjelasannya saya nggak bantah loh. Penjelasannya katanya ini kekuasaan. Oke, penjelasan kekuasaan di dalam Lukas 22:69. Dalam artian di sebelah kanan. Tapi di dalam Kisah Para Rasul 7:55 ini ada Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Lalu melihat kemuliaan Tuhan dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi di sini kalau yang Stefanus ini di Kisah Para Rasul, Stefanus ini lihat-lihatan dulu dia, delok disek dia tang langit. Dilihat dulu ke langit, terus dia ngelihat. Masalah Bunda apa? Masalahnya berarti kalau di sini masa kekuasaan sih yang dilihat, ini berarti dia benar-benar melihat ada sosok yang namanya ada Yesus lagi. dan dia Tunggu, melihat ada Margaret. sosok yang namanya Tuhan. Ya, dengar Apa ini Bapak? Margaret. Ini artinya itu Stefanus di sini digambarkan sebagai seorang yang dikuasai oleh Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan penglihatan spiritual. Iya, Nah, benar. menatap ke langit artinya Stefanus memandang ke atas, Iya. ke arah orang-orang yang sedang menghakiminya. Pada saat itu kan dia kan dilempari. Sebentar, Saat itu poinnya di detik-detik sini. kematiannya itu. Iya, saya nggak melainkan mempermasalahkan ke tempat itu. Ceritanya saya tahu. keberadaan Itu sebelum Yahweh. Stefanus dibunuh memang. Itu saat-saat itu dia Stefanus ya. mau mati. Saya tahu. Cuma di sini Itu loh. dia. Kalau di sini poinnya berarti kan Stefanus ini dia benar-benar melihat. Dia benar-benar menatap ke langit dan dia melihat bahwa ada Yesus di sebelah kanan Bapa. Berarti Ya, ada karena dua sosok pembelaan. yang dia lihat Ini dengan baca matanya. judulnya, pembelaannya, karena pembelaannya. Iya, jadi ada dua kan? Ada dua kan yang dia lihat dengan matanya? Ada Enggak Yesus, ada dua, Bapa, kan? satu. Loh gimana sih? Dia lihat pakai matanya loh. Ada yang di sebelah kanan, ada yang enggak, ada yang enggak. Ya toh, Yesus itu kan Bapa. Gini loh, kalau ada yang di sebelah kanan, berarti begini nih. Ini spidol, ini gincu. Nah, ini spidol, ini di sebelah kanan. Di sebelah kanannya gincu. Ini berarti ada dua barang. Nah, kalau kayak gini, ada Yesus, ada Bapa. Yesus Ya di kan, sebelah kanannya Bapa. Berarti Iya, ada yang berapa? dilihat kan kemuliaannya. Iya, tapi dia ngelihat kemuliaannya Yesus berdiri ini buktinya kelihatan nih, berdiri. Ada Yesus berdiri. Umpama Ada kakak berapa? melakukan kebaikan, umpamanya kakak melakukan kebaikan, yang dilihat orang sama kakak kebaikannya. Ini bukan lagi bicarain kebaikan, dia melihat ada yang berdiri di sebelah kanan.
Kemuliaan, melihat kemuliaan. Iya, dia melihat Bukan kemuliaan dibilang Tuhan yang berdiri. Dan. Jadi bukan melihat kemuliaan Tuhan, yaitu Yesus, bukan. Dia melihat kemuliaan Tuhan, dia melihat kemuliaan Bapa, dan Yesus berdiri Umpamanya di sebelah kakak orang kanan yang mulia Tuhan. di kampung. Udah, umpamanya kakak orang mulia di kampung. Yang dipandang orang kemuliaan kakak, tapi ada juga kakak itu. Ada dannya enggak? Ada dannya enggak? Melihat kemuliaan, oke, saya terima melihat kemuliaan. Dan apa? Ya dan muka kakak. Loh, Dilihat dan orang. ini loh, dan data loh, Kemuliaan muka saya. Kita kemuliaan data kakak loh, di data, kampung kita itu ke data. dan muka kakak juga. ditengok Dan orang. Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa. Kan maknanya, boleh. Gimana Bu Boleh Darni? dijelaskan? Oke, Ada dua apa ada berapa ini? Ya, aplikasinya. Ayat ini mengajarkan bahwa iman dan keberanian dalam menghadapi kematian dapat menghasilkan penglihatan dan pemahaman yang telah dalam tentang Tuhan. 1. 2. Yesus yang berdiri di sebelah kanan Allah merupakan simbol kehadirannya yang terus-menerus, yang selalu siap untuk membantu dan melindungi orang-orang yang setia kepadanya. 3. Penglihatan Stefanus ini juga menjadi pengingat bahwa dalam setiap kesulitan dan bahwa kematian, bahkan sampai kematian, kita dapat menemukan kekuatan dan harapan dalam kehadiran Tuhan. Itulah ini Stefanus melihat. Oh, Kakak haleluya, baca katanya sampai gitu. ayat 60 kakak, bukan baca sampai di situ. Oke, sampai 60 ya, saya baca ya. Oke, saya baca. Lalu katanya, sungguh aku melihat, wih beneran melihat guys. Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ini benar-benar lagi, dia semakin mempertegas bahwa dia benar-benar melihat. Ya, ada Itu anak kiasan. manusia. Oh, kiasan, anak kiasan. Tuhan kiasan juga. Oke, saya lanjut baca ya. Katanya kiasan ya. Ini Maka kan seapa? Ini kan katanya suruh kisah para rasul baca, untuk katanya bersaksi suruh untuk baca. manusia. Gimana sih suruh baca kok dipotong? Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Nah, Makanya ini kan di sini, ya Tuhan di sini Yesus. tidak berubah ya, di sini tidak berubah ya datanya ini, ya. Kak, Saya sudah baca sampai habis. Kuncinya di sini ya kak. Ya Apa? Tuhan Yesus. Ya udah. Tuhan terus Yesus. kenapa? Ya saya nggak Ini bermasalah kunci kan, terserah. jawabannya. Terserah dia kak. Kakak mau bilang dia Tuhan, terserah kakak. Saya nggak masalah. Terserah kakak. Saya nggak mempermasalahkan dia Tuhan atau bukan Tuhan. Makanya Di sini kakak kita harus lagi baca belajar semuanya menghitung. tadi. Betul kan ku bilang? Loh, Ya, saya sudah Tuhan baca Yesus. semuanya, tapi sungguh-sungguh dia melihat nggak? Sungguh-sungguh dia melihat nggak? Dia lihat langit Jawabannya terbuka? ya jawabannya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Itu. Makanya Ya, Tuhan kakak Yesus, jangan ya, Tuhan baca Yesus. cuman ayat 55. Saya nanya apa sih kak? Kok jawabannya ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus? Kakak tahu nggak saya nanya apa? Tahu nggak aku nanya apa? Pertanyaan kakak tadi, Yesus saat duduk kan di sebelah kanan Allah Bapa. Ini Stefanus benar-benar melihat ada sosok anak manusia dan dia melihat sosok Allah. Melihat sosok Tuhan Bapa, Yesus benar nggak? itu Tuhan Yesus. Kenalin ini Bang Juma, tahu ya siapa Bang Juma? Beliau adalah kalau kita bilang gurunda daripada apologet Islam, ya, apologet Islam Indonesia. Jadi ini temanya adalah keselamatan. Saranku buat kau, Oki, siapkan mentalmu. Oke, silakan atau Bang Juma mau prolog dulu atau Oki yang mau prolog duluan? Boleh 5 menit. Oh iya, Bang Juma, aku udah sampaikan dengan Bang Juma bahwa kamu minta timer. Tapi pesan dari Bang Juma, timernya 1 menit, gimana? Waduh, cepet sekali. Nggak Ya, ngomong nggak langsung sama sampai. orangnya. Gimana kalau 3 menit Bang Juma? Kalau Bang Juma tuh nggak keberatan sih ya, mohon maaf ya. Oke, boleh, silakan. Mohon maaf ya Bang Juma ya, saya minta 3 3 menit. menit ya. Jadi santai. Kalau boleh tahu berapa lama Bang Juma, takut mengganggu waktu Bang Juma istirahat nih, 1 jam atau?
Maksimal 1,5 jam kali ya. 1,5 jam ya. Boleh. Maksimalkan ya Bang Juma ya. Boleh. Boleh, boleh. Oke, siapa di luar yang prolog, Bang Juma atau Oki? Bebas, Bang Juma duluan mungkin, silahkan. Kelihatan gak ya? Kelihatan. Ingatkan aja nanti Kak. Ingatkan aja. Tapi biar kalian sama-sama melihat. Tolong diingatkan. Nah, biar sama-sama melihat. Oke. Siapa di luar? Boleh saya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat malam buat teman-teman non-muslim dimanapun berada. Alhamdulillah, malam ini kita berbicara mengenai satu materi yang sangat-sangat penting ya di dalam keagamaan kita, karena yang kita inginkan dalam kehidupan kita beragama, selain kehidupan sosial kita setiap hari, tentu dalam berkeyakinan adalah bagaimana kita bisa selamat. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan kepada umat Islam di dalam Al-Qur'anul Karim surah Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya orang yang mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dijamin dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah dan kemudian dicintai oleh pencipta langit dan bumi. Jadi situ ada cinta. Situ ada kasih sayang yang pencipta alam ini akan berikan kepada siapapun yang mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jaminan. Sehingga kenapa kemudian ketika ada misionaris datang atau ada gerakan kristenisasi masuk ke Indonesia, kenapa orang Indonesia ini susah untuk meninggalkan Islam yang begitu dalam pandangan orang di luar Islam itu begitu apik, kemudian aturan-aturannya begitu ribet di dalam kemudian mencari posisi sebagai seorang Islam yang baik. Ketaatan melaksanakan perintah, ketaatan menjauhi larangan. Dan perintah itu tidak sedikit, perintah itu banyak sekali dalam Islam. Tetapi mereka pingin kemudian dicintai oleh Allah, maka mereka mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengikuti yang lain. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni wa yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Lalu Allah mengatakan waliman khafa maqama rabbih jannatain, kata Allah, barang siapa yang takut kepada penciptanya maka disediakan oleh Allah surga yang mana mereka hidup di dalamnya kekal. Yang takut loh ya, yang takut kepada pencipta, bukan yang tidak takut kepada Tuhannya, malah Tuhannya yang takut kelihatannya kepada umatnya. Saya kira begitu dari saya sebagai pembuka, bahwasanya ketika umat Islam diajarkan siapa yang mengikuti Nabi Muhammad, maka kaidah dari Nabi Muhammad Bang. betul-betul diikutin. Silakan. Oke, selamat malam teman-teman muslim semua, teman-teman Kristen, shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum saya opening statement, saya mau sampaikan buat teman-teman Kristen, kalau bisa jangan ada komentar menghujat di bawah, karena kita anak-anak Tuhan, kita punya kualitas yang berbeda. Nah, kalau kita bicara tentang konsep keselamatan, di dalam iman Kristen itu jelas sekali, ketika kita ingin selamat, maka kita percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Roma 10 ayat yang ke-9, jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tapi tidak berhenti di situ. Karena apa? Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati di dalam Yakobus. Nah, kenapa Tuhan Yesus itu datang ke dunia di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 menebus kita dengan darahnya yang mahal? Karena yang pertama, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bahkan hampir sama
dengan Allah. Yang diselamatkan adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bahkan hampir sama dengan Allah. Nah, yang menyelamatkan harus manusia, dengan catatan manusia yang tidak berdosa. Tapi nanti tolong narasi saya jangan dipotong. Maka dari itu di dalam Yohanes 1 ayat angka 14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Untuk apa? Untuk menebus kita sebagai orang yang berdosa. Nah, kalau kita bicara juga tentang keselamatan, upah dosa ialah maut. Di dalam Roma 6 ayat yang ke-23. Karena kehidupan daging ada di dalam darah, maka orang-orang berdosa hanya mungkin diperdamaikan dengan Tuhan lewat penumpahan darah. Di dalam Imamat 17 ayat yang ke-11. Jadi pengorbanan yang dilakukan dalam perjanjian lama disempurnakan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-29. Jadi kalau kita bicara tentang konsep keselamatan di dalam iman Kristen jelas sekali. Ketika kita ingin selamat, maka kita harus percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi tidak berhenti di situ. Karena apa? Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Di dalam Yakobus. Nah, cuma Tuhan Yesus satu-satunya yang berani bilang dari semua pemuka agama, dari semua nabi yang pernah ada, cuma Tuhan Yesus yang berani bilang, Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi keselamatan itu semata-mata karena kasih Tuhan terhadap kita. Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Waktunya habis. Oke, izin itu sebentar itu. Mungkin Ya. itu Bang Zuma sama Adinda. Oke ya. Untuk narasinya mungkin kata-kata MATI itu dipelintir dengan kata-kata lain mungkin ya. Karena kan ini TikTok ini Bun-bun agak aja kali sensitif ya, di Bang, 2000. ya, bun-bun aja. Bun-bun Metong aja. boleh atau kata lain. Kalau enggak nanti kita rungkat ini. Oke, lanjut Bang Gu. Ya, minta maaf. Baru ya, ini kata-kata BODOH tidak boleh disebut, harus longor lah gitu, ya. Terus, oke, lanjut Bang Juma. Iya, baik. Jadi sangat menarik yang disampaikan oleh saudara panggilannya Oki ya. Keselamatan dengan darah Yesus. Yesus ini entah Tuhan entah manusia, nanti dijelaskan sama kita. Tapi di dalam pengajaran Bani Israel tidak ada keselamatan itu dengan menggunakan tumbal manusia. Itu dulu. Bahkan kalau kita melihat dalam Imamat 18 nomor 21, Tuhan sangat melarang mengorbankan manusia untuk melakukan kemudian prosesi ibadah atau keagamaan. Nah, kalau ada tadi dia mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah buta, lalu bagaimana dengan iman tanpa akal? Apa akibatnya kalau iman tanpa akal? Cuman iman itu, percaya itu. Siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Ya, itu cuman iman. Tapi kalau tanpa akal, bukankah Yesus mengajarkan bahwa mengasihi Tuhan itu kudu wajib menggunakan akal? Makanya di dalam Al-Quran itu nanti di neraka, kata Allah dalam Al-Quranul Karim, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang yang ada di dalam neraka nanti akan menyesal dan berkata, sekiranya ketika saya hidup di dunia menggunakan akal sehat, tidak mungkin saya menjadi kafir, tidak mungkin saya menyembah sesama makhluk, dan tidak mungkin saya berada dalam api neraka. Oleh karena itulah kemudian ketika di Islam berbicara mengenai keselamatan, maka keselamatan itu harus bersumber dari Allah yang mengatakan. Ketika mengutus Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad yang harus mengatakan, bukan oknum lain. Nabi Muhammad sendiri yang harus mengatakan bahwasanya keselamatan itu harus berasal dari Allah dan disampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW, kemudian beliau yang mengatakan itu kepada kaumnya. Makanya tadi dikatakan, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nabi Muhammad yang menyampaikan, jika engkau ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, ingin dosa-dosamu diampuni oleh pencipta langit dan bumi, maka ikutilah aku. Maka Nabi Muhammad diikuti.
Ketika mereka beribadah, kami ikuti ibadahnya. Ketika beliau Islam, kami ikuti Islamnya. Beliau mengajarkan dinul Islam, maka kami umatnya mengikuti tersebut. Nah, ini ada agama Kristen. Menyembah Yesus, korbannya adalah manusia, ibadahnya minggu, tempat ibadahnya gereja. Itu yang menjamin keselamatan itu siapa? Ini perlu. Kalau di umat Islam itu kan jaminannya sudah jelas. Kada aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin. Beruntung orang-orang yang mukmin. Nah, ada nggak di dalam Bible beruntunglah orang-orang Kristen? Tidak ada. Jadi keselamatan ini dari mana? Diterima dari mana keselamatannya? Dari Paulus mungkin. Kalau dari Yesus tidak ada dalil untuk Kristen dari Yesus. Bang, habis Demikian. waktunya, Bang. Oke, saya tanggapi dulu apa yang menjadi narasi Bang Juma. Yesus itu Tuhan atau manusia? Ya, Tuhan Yesus itu adalah sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Sang Firman yang mengambil rupa manusia. Di dalam Yohanes 1 ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Untuk apa? Untuk menghapus kita dari kutuk dosa. Maka dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 tadi yang saya sampaikan, Tuhan Yesus menebus kita dengan darahnya yang mahal. Ya, pengorbanan yang dilakukan dalam perjanjian lama disempurnakan di dalam Yesus Kristus. Ayatnya Yohanes 1 ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Ia berkata, lihatlah anak domba Allah menghapus dosa manusia. Jadi kalau kita mau selamat, jelas sekali Roma 10 ayat yang ke-9. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena seperti yang saya bawakan tadi, Yohanes 14 ayat yang ke-6, cuma Tuhan Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saya mau bertanya sedikit ya dengan Bang Juma. Apakah jaminan keselamatan di dalam iman Bang Juma itu ketika kita mengikuti Nabi Muhammad? Saya minta data dan dalilnya dulu nanti, karena saya tadi nggak dengar data yang disampaikan Bang Juma. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah semua muslim itu dipastikan akan selamat ketika dia mengikuti Nabi Muhammad? Ya, jadi dua pertanyaan saya dulu dengan Bang Juma. Saya tambahkan lagi karena masih ada waktu 1 menit. Ya, jadi gini ya teman-teman ya. Ketika kita mau selamat, Tuhan itu memberikan kita kepastian akan hidup yang kekal. Bagi mereka yang akan menerima dan menerima Tuhan Yesus sebagai keselamatan yang telah disediakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-11 sampai dengan 13 jelas sekali. Dan di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-24, saya bawakan Yohanes 5 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, jadi itu ketika kita ingin selamat, maka kita harus mengakui kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan kita harus hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Jadi itu aja yang saya tanggapi dari Bang Juma. Silahkan di stop dulu aku. Oke, baik. Jadi Bentar Bang, bentar ya. Bang. Gimana? Bentar. Oke, silakan Bang. Baik, jadi Nabi Muhammad SAW menyampaikan, waman azlamu mimman iftara 'alallahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah orang zalim ini? Bukankah mereka yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia sudah didatangkan kemudian Islam kepadanya? Nah, kalau ada pertanyaan, apakah orang yang mengikuti Nabi Muhammad dijamin masuk surga? Yes, tadi saya sudah bacakan ayatnya. Ali Imran ayat 31. Dicintai oleh pencipta langit dan bumi, tidak mungkin disimpan di neraka. Dosa-dosa dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi, tidak mungkin disimpan di neraka. Jaminannya di dalam Al-Quran, al-mu'minun kada aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang melaksanakan salat. Apa yang diberikan oleh Allah ketika orang Islam itu melaksanakan salat?
alladzina yarithunal firdaus. Jelas itu. Jaminan firdaus. Hum fiha khalidun. Al-Mu'minun ayat 10 ayat 11. Orang yang sholat mewarisi firdaus. Saya ulang lagi, orang yang sholat mewarisi firdaus. Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Nanti saya akan bertanya, orang yang ibadah minggu tolong tunjukkan jaminan keselamatannya. Di mana dalilnya? Tapi dari Yesus, bukan dari Paulus. Karena Yesus tidak mengenal Paulus. Yang mengenal Paulus itu adalah Kristus yang datang dalam bentuk cahaya. Dan itu adalah Kristus palsu. Saya bisa buktikan itu. Yang saya minta jaminan keselamatan, sebagaimana saya ditanya, mana jaminan keselamatan umat Islam? Umat Islam sholat, umat Islam mukmin. Jaminan keselamatannya mewarisi surga firdaus. Al-Mu'minun ayat 10 ayat 11. Ulaika humul warisun. Mereka itulah orang-orang yang sholat, yang mewarisi firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Jaminan langsung dari langit. Nah, yang Anda tunjukkan tadi itu jaminan dari Paulus. Paulus sendiri tidak dikenal oleh Yesus anak Maria. Yang mengenalnya adalah Kristus yang bukan manusia, yang datang padanya pada padang gurun. Sementara Yesus mengatakan, waspadalah kepada Kristus palsu. Dia akan menyesatkan banyak orang. Matius 24, nomor 4, nomor 5. Sedangkan Yesus yang asli tidak mengenal Kristen. Nah, jadi kalau saya katakan, di dalam Al-Quran jaminan keselamatannya adalah orang-orang mukmin, mereka mewarisi firdaus, mereka kekal di dalamnya. Tolong kasih data di dalam Bible. Elohim, Tuhannya Bani Israel, menjamin orang yang ibadah minggu. Silakan. Masih ada waktu saya? Oh, silakan, silakan. Bentar Rocky ya, tunggu ini. Karena nggak dihabisin waktunya, jadi harus ini. Kecil kali deh, aku nggak melihat itu. Mataku udah ngantuk. Oke, silakan Oki. Oke. Harus dibesarin kalau mau besar, Bang. Ya, saya tanggapi dulu ya. Tuhan Yesus itu tidak mengenal Kristen. Lah, memang betul. Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak membawa agama. Dan di dalam iman Kristen, agama itu tidak menyelamatkan. Di dalam iman Kristen, agama itu tidak menyelamatkan. Karena Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Jadi di dalam iman kami, Kristen itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu Roma 10 ayat yang ke-9 tadi. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bukan berarti yang menyelamatkan itu adalah agama Kristen. Karena apa? Tuhan Yesus datang ke dunia tidak membawa agama. Dan agama tidak menyelamatkan di dalam iman kami. Karena apa? Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah orang yang beribadah ke gereja itu diselamatkan? Saya garis bawahi dulu buat teman-teman ya. Jadi gini, kita beribadah ke gereja itu untuk apa? Untuk mempertahankan iman kita. Beribadah ke gereja membantu orang percaya mengingat mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Di mana ayatnya? Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan ke-25. Maka ketika kita mengingat Tuhan dengan kita beribadah ke gereja, maka kita akan diselamatkan. Karena apa? Kita mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kita mengingat kalau Tuhan Yesus pernah mati di kayu salib di dalam 1 Korintus 6 ayat ke-20, menebus kita dengan darahnya yang mahal. Dengan apa? Dengan kita beribadah ke gereja. Itu dua pertanyaan dari Bang Gimana. Kalau buka data dipotong waktu atau enggak sih ya? Tapi saya usahakan cepat untuk buka datanya. Ya.